Assalamualaikum. Halo, udah kenal saya belum? Kalau belum, yuk tonton, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa subscribe ya, serta nyalakan notifikasinya agar kamu dapat mengembangkan channel ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pemikiran dari akuntansi syariah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wilmi Eka Putra, SCMSI. Bagaimana mengenai pembahasan ini? Simak videonya kali ini. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perkembangan awal akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, isi kilas prosedur dan istilah yang digunakan, hubungan antara akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Kita belajar mengenai sejarah dan perkembangan praktik akuntansi di dunia. Para ahli telah sepakat bahwa praktik pencatatan akuntansi telah ada lebih dahulu, sebelum akuntansi diakui sebagai ilmu, yaitu sejak adanya kehidupan sosial ekonomi manusia. Praktik pencatatan akuntansi yang dimaksud adalah pencatatan kejadian yang berhubungan dengan usaha perdagangan, bisnis. Oleh karena itu, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui asal-muasal praktik akuntansi dimulai. Menurut Elliot dalam Harahap 2011, perkembangan pencatatan akuntansi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu single entry, double entry, dan saat ini juga disebut dengan triple entry. Yang pertama adalah single entry. Single entry atau dapat diartikan sebagai pencatatan tunggal merupakan metode pencatatan transaksi keuangan yang hanya dilakukan satu kali. Yang dicatat dalam metode single entry hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Artinya, penerimaan akun kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Metode single entry biasanya menggunakan oleh bisnis kecil, di mana neraca tidak perlu diperlukan untuk kontrol keuangan dan keperluan pajak. Yang kedua adalah double entry atau pencatatan ganda, adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Metode double entry diperlukan untuk semua bisnis yang harus menghasilkan akun laba atau rugi. Dan yang terakhir adalah metode pencatatan triple entry. Triple entry merupakan pengembangan dari metode double entry lagi dan lagi. Prinsipnya sama dengan metode double entry dengan tambahan pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry dilakukan, metode triple entry akan bekerja dengan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh PPSKPD atau pejabat pengelola keuangan surat ketetapan pajak daerah, dan SKPKD Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya kita membahas mengenai perkembangan akuntansi syariah. Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu untuk melihatnya sebagai gerakan fundamentalisme. Konferensi negara-negara Islam sedunia yang diselenggarakan tanggal 21 sampai 27 April 1969 di Kuala Lumpur menghasilkan beberapa keputusan yang terkait dengan perkembangan bank Islam di dunia. Islamic Development Bank pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggotanya, dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Kemudian setelah itu, secara berturut-turut berdirilah sejumlah bank berbasis Islam, antara lain Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt, serta Bahrain Islamic Bank, Filipin Amanah Bank berdasarkan dekret Presiden dan Muslim Pilgrim Saving Corporation. Konsep akuntansi syariah terus berkembang dari waktu ke waktu. Adanya pengakuan dari beberapa tokoh tentang keberadaan akuntansi syariah juga semakin memperkuat posisi akuntansi syariah di kancah internasional. Selanjutnya adalah sekilas prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah, yaitu adanya prosedurnya, yaitu transaksi harus dicatat setelah terjadi. Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenis atau nature. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Jika akun telah ditutup, maka diberikan tanda centang hal tersebut. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup.
Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Dan yang terakhir, sejumlah transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Selanjutnya, laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Pada akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh katib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail, barang dan dana yang berada di bawah wewenang. Saldo diperoleh dari selisih. Laporan tahunan yang disusun oleh katib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan disimpan di Diwan Pusat. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi syariah. Yang pertama adalah arjariyah. Yang pertama adalah Al-Jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab disebut koran atau jurnal. Yang kedua, Daftar Yaumiyah, buku harian atau dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Rusnamah. Yang ketiga, Rusnamah atau buku harian, yaitu melakukan pencatatan untuk pembayaran penerimaan setiap hari. Yang keempat, Al-Hatmah, merupakan laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan. Yang kelima, Al-Torij, merupakan tambahan catatan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan. Yang keenam, Al-Arido, merupakan 3 kolom jurnal yang totalnya terdapat di kolom ketiga. Yang ketujuh, Al-Bara'ah, merupakan penerimaan pembayaran dari pembayar pajak. Dan yang terakhir, Al-Muwafaqah Jamaah, merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah. Dari hal penelusuran pemikir Islam ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dengan pedagang Muslim yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh dari Luca Pacioli dari hubungannya dengan pedagang Muslim. Bukti-bukti istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan yang dilakukan oleh pedagang Muslim. Selain itu, ketika Daulah Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat disajikan dasar bahwa klaim Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.